wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami tutorial e-book statistik 1000 halaman tentang tutorial SPSS. Bab yang dibahas adalah tentang analisis regresi linier, yaitu pemeriksaan asumsi. Regresi linier adalah metode statistik yang berguna untuk memodelkan hubungan antara satu variabel dependent dengan sejumlah variabel independent. Dari tujuannya ada dua, itu metode prediksi dan metode eksplorasi. Metode prediksi yaitu kita dapat memprediksi nilai variabel dependent atas sejumlah nilai variabel independent tertentu, sedangkan eksplorasi berguna untuk mengetahui variabel independent mana yang signifikan menjelaskan variabel dependent. Skala pengukuran di dalam metode analisis regresi linier ini adalah bahwa variabel dependent, skala pengukurannya adalah data continuous, sedangkan variabel independent X itu bisa berbentuk skala continuous atau nominal. Ini adalah model persamaan regresi linier, ini adalah regresi linier sederhana, ya, sedangkan ini adalah regresi linier berganda. Disebut sebagai model regresi linier sederhana karena jumlah variabel independent X-nya hanya ada satu, sedangkan regresi linier berganda bisa lebih dari satu. B0 dan B1, B2 atau BP ini adalah B0 adalah intercept, sedangkan B1, B2 dan selanjutnya itu adalah slope. E ini adalah error, Y adalah variabel dependent, dan X adalah variabel independent ya. Nilai parameter B0, B1, B2, dan selanjutnya disebut koefisien regresi diperoleh melalui suatu metode taksiran yang disebut OLS, ordinary least square, yang meminimumkan error kuadrat sehingga tercapai sifat Bayes linear unbiased estimator. Ini adalah asumsinya. Pertama adalah linearity, yang kedua adalah normality, bahwa error terdistribusi secara normal. Ya, yang ketiga adalah tidak ada autokorelasi, bahwa tidak ada korelasi serial antara suatu data error yang beruntun. Kemudian homoskedastisitas, yaitu varian errors, matan bersifat konstan. Ya, lawannya varian error yang tidak konstan disebut sebagai heteroskedastisitas. Kemudian tidak ada multikolinier, yaitu tidak ada korelasi yang sangat tinggi antar variabel independen. Pemeriksaan normalitas bisa digunakan metode grafik, histogram, dan ggplot, atau pengujian dari errornya nanti dengan statistik Kolmogorov-Smirnov. Kemudian asumsi yang kedua, homoskedastisitas, itu bahwa varian errors bersifat homoskedastisitas, artinya bahwa varian error untuk setiap data amatan bersifat konstan. Lawannya adalah varian error yang tidak konstan, yang disebut sebagai heteroskedastisitas. Kondisi heteroskedastisitas umumnya terjadi pada data cross-section, yaitu data subjek penelitian adalah individu-individu. Kemudian dampak heteroskedastisitas terhadap taksiran OLS terhadap model regresi akan tetap menghasilkan taksiran parameter yang koefisien regresi yang tidak bias, akan tetapi varians taksiran parameter menjadi lebih besar. Ya, lebih besarnya varian taksiran parameter akan menyebabkan standar error menjadi besar sehingga akan berpengaruh terhadap uji T dan uji F. Pemeriksaan heteroskedastisitas bisa dilakukan dengan metode grafik, yaitu standardized residual, Z-resid, dan standardized predicted value. Kita scatter plot seperti ini. Ya, pola A itu adalah pola homoskedastisitas. Pola B, C, D, dan E itu adalah pola heteroskedastisitas. Pola A adalah varians error bersifat konstan. Sedangkan varian B, C, D, dan E adalah varian error ya bersifat tidak konstan atau heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas bisa juga diuji dengan pengujian statistik namanya uji Park, uji Goldfeld, kemudian uji Bruce-Wagan, dan uji White. Di SPSS sudah ada nomor 3 dan nomor 4. Nanti kita praktekkan uji Bruce-Wagan dan uji White. Kemudian asumsi ketiga adalah autokorelasi. Autokorelasi itu adalah adanya korelasi serial antara error atau residual, umumnya terjadi pada data time series atau data direct waktu. Pengaruh autokorelasi pada model regresi akan menghasilkan parameter B dengan OLS tetap linier dan tidak bias, akan tetapi tidak memiliki varians yang minimum. Ini adalah contoh sumber dari Gujarati, ya, buku Gujarati Econometric. Ini adalah plot data E, ya, kolom E yang bersifat tidak ada autokorelasi. Sedangkan plot A, B, C, dan D ini menunjukkan ada autokorelasi di dalam model ya.
ini adalah kalau kita plot errornya seperti ini, seperti A, B, C, dan D itu menunjukkan adanya autokorelasi. Sedangkan E itu menunjukkan tidak ada autokorelasi. Pengujian autokorelasi dapat dilakukan dengan statistik Durbin Watson, ya, dengan hipotesisnya seperti ini, ya, tidak ada autokorelasi pada H0, sedangkan H1-nya terdapat autokorelasi. Kemudian nanti kita lihat tabel Durbin Watson, ya, nilai DU lower, Durbin Watson lower, dan upper-nya kita lihat. Kemudian apabila nanti nilai Durbin Watson hasil model kita terletak antara DU sampai dengan 4 min DU menunjukkan terima H0 atau tidak ada autokorelasi. Apabila terletak antara 0 sampai dengan DL, Durbin Watson lower, maka ada autokorelasi positif, atau sebaliknya di sebelah kanan 4 min DL sampai dengan 4 berarti ada autokorelasi negatif. Ya, Durbin Watson masih menyisakan daerah abu-abu, ya, apabila hasil Durbin Watson kita antara DL sampai DU atau 4 min DU sampai 4 min DL, maka tidak ada kesimpulan. Apabila kita berada di area tidak ada kesimpulan, maka kita bisa menggunakan uji alternatif autokorelasi selain Durbin Watson, yaitu uji run test secara non-parametrik dengan uji run. Apa itu multicollinear? Multicollinear dapat didefinisikan sebagai hubungan yang sangat tinggi antar variabel bebas. Indikasinya di dalam suatu model adalah R-square-nya tinggi, tetapi pada uji F tidak signifikan, demikian juga pada uji T-nya tidak signifikan. Ya, pengaruh adanya multicollinear di dalam model regresi masih bersifat blue, tetapi memiliki varians dan covariance yang besar. Kemudian selanjutnya, akibat dari multicollinear juga bisa kita lihat dari standar errornya menjadi besar sehingga uji T-nya tidak signifikan. Dan terakhir, pengaruh dari akibat multicollinear itu adalah dapat mengganggu tanda arah hubungan koefisien regresi, di mana secara substantif atau secara teori, misalnya variabel independen berpengaruh terhadap variabel independennya itu positif, tetapi di dalam koefisien regresinya berubah tanda menjadi negatif. Deteksi multicollinear bisa dilihat dari korelasi antar variabel independen di atas 0,90 atau umumnya digunakan varian inflated factor. Di dalam SPSS juga sudah dikeluarkan hasilnya di bawah 10, tidak ada multicollinear, sedangkan varian inflated factor di atas 10 menunjukkan ada multicollinear. Bisa juga dilihat dari toleransinya di bawah 0,10 atau condition index di atas 30. Ini adalah 4 alat statistik yang bisa digunakan untuk menguji multicollinear. Umum yang digunakan adalah varian inflated factor, ya, dengan nilai maksimum 10. Kalau di bawah 10 berarti tidak ada multicollinear, kalau di atas 10 berarti ada indikasi multicollinear. Selanjutnya, apabila asumsi telah terpenuhi semua, maka dapat dilakukan uji simultan dengan statistik F dan uji parsialnya dengan statistik T. Dan terakhir, goodness of fit di dalam pengujian regresi dilihat dari R-square. Sejauh mana sejumlah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependent. Nah, ini adalah pengertian dari R-square. Demikian Bapak Ibu tentang analisis regresi linear yang harus kita ketahui dan nanti kita akan praktekkan. Apabila membutuhkan e-book 1000 halaman dapat menghubungi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.